Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang kepada para peserta didik baru yang sudah diterima di SMK Negeri 1 Juwiring. Kalian sudah resmi menjadi siswa di SMK Negeri 1 Juwiring. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Rina Mardika Ningrum, biasa dipanggil dengan Bu Rina. Ibu nanti akan mengajar di kelas OTKP, yaitu untuk mata pelajaran produktif. Untuk kelas 10, nanti Ibu akan mengajar korespondensi. Di semester ganjil ini nanti akan mendapatkan 5 KD, 5 kompetensi dasar, di mana di dalam 5 KD itu nanti akan ada KI pengetahuan dan KI keterampilan. Untuk korespondensi nanti kalian akan mempelajari tentang komunikasi kantor, bagaimana mengoperasikan telepon, bagaimana cara berkomunikasi. Kemudian kalian juga akan belajar tentang surat menyurat. Jadi entah itu nanti surat bahasa Indonesia ataupun surat bahasa Inggris. Nah, semoga tetap semangat walaupun kondisinya masih pandemi seperti ini. Semoga nanti kelas online-nya berjalan dengan lancar sehingga ilmunya dapat terserap dengan baik. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokolnya, dan tetap di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang korespondensi. Mungkin masih asing apa itu korespondensi. Nah, korespondensi sebetulnya merujuk pada kegiatan atau aktivitas surat menyurat kepada satu pihak untuk pihak lainnya. Jadi di situ kegiatannya berisi tentang bagaimana cara mengkonsep surat, kemudian cara membuat surat. Nah, jadi itu yang ada dalam korespondensi. Tetapi tidak menutup kemungkinan di sini untuk mata pelajaran produktif korespondensi kelas 10 nanti di dalamnya juga akan mempelajari tentang komunikasi. Jadi bagaimana kalian menyampaikan ide, gagasan, kemudian informasi kepada orang lain itu terdapat dalam KD pertama, yaitu memahami komunikasi kantor. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Mungkin sudah tidak asing untuk kalian. Komunikasi seperti sekarang ini, kita sedang menjalankan komunikasi. Walaupun via online, ini tetap kita sebut sebagai komunikasi. Jadi, saya menyampaikan materi dan kalian tetap mengikuti melalui channel YouTube yang ada di HP kalian. Kita tinjau dulu asal kata komunikasi atau communication. Yang pertama dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Kemudian ada lagi dari bahasa Latin communicare yang berarti memberitahukan. Dan bahasa Latin communico atau communicatio yang berarti membuat sama, make to common. Nah, jadi untuk komunikasi sendiri, dari asal kata tadi, mari kita identifikasi apa yang ada di dalam komunikasi. Apa yang disampaikan di dalam komunikasi. Jadi saat kalian berkomunikasi itu, apa yang kalian sampaikan? Nah, mungkin di sini kalian bisa menyampaikan suatu ide, gagasan, informasi, pesan, kemudian warta, berita, dan sebagainya. Jadi di situ ada sesuatu yang disampaikan. Komunikasi sendiri dilakukan oleh siapa? Komunikasi dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, entah itu pada satu pihak ataupun pada banyak pihak. Kemudian komunikasi itu menggunakan apa? Cara kalian berkomunikasi itu menggunakan apa tuh? Kalian pasti membutuhkan media untuk berkomunikasi, sarana, alat. Nah, di sini kalian kalau misalkan berkomunikasi secara langsung tatap muka, kalian tidak perlu menggunakan media atau alat apapun. Tetapi kalau kalian berkomunikasi tidak langsung, itu kalian memerlukan media seperti
HP, kemudian ada lagi kalau untuk media tradisional itu ada kentongan, itu disebut dengan media, sarana yang kalian gunakan untuk menyampaikan pesan tadi agar terkirim kepada pihak yang lain. Kemudian tujuan komunikasi itu apa toh? Kalian menyampaikan suatu pesan, itu maksudnya apa? Menginginkan apa? Di sini tujuannya dari komunikasi yang kalian lakukan, itu pasti kalian ingin mendapatkan saling pengertian. Saling pengertian dari pesan yang telah disampaikan. Dari apa? Tentunya dari feedback atau timbal balik yang diberikan oleh pihak yang kita ajak berkomunikasi. Nah, semisal kalau kita misalkan mengirim pesan, kemudian di situ pesannya kita bicara panjang lebar, tapi nanti balasannya hanya huruf Y yang berarti ya. Nah, itu kira-kira kalian memahami tidak apa yang sudah disampaikan? Jadi pasti di situ maksud dari orang yang menerima pesannya itu sudah jelas dan mengatakan ya walaupun hanya dengan satu huruf saja. Mari kita simpulkan, jadi apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses kegiatan penyampaian informasi, pesan, warta, berita, yang tentunya mengandung arti atau makna. Jadi di dalam pesan itu pasti ada maknanya. Dari satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan media, sarana atau alat tadi, dalam usaha mendapatkan saling pengertian dari feedback yang diberikan. Itu adalah komunikasi. Dari pengertian komunikasi tadi, kita dapat tarik di dalamnya ada unsur atau komponennya. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Jadi kalau seperti kelas online seperti ini, saya menyampaikan materi, berarti saya adalah komunikatornya. Kemudian yang kedua, ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan atau informasi. Berarti di sini adalah kalian sebagai komunikannya. Lalu pesan itu sendiri, pesan, informasi, ide, gagasan tadi. Nah, di sini bentuknya adalah materi PowerPoint yang saya jelaskan. Lalu yang keempat ada media. Medianya apa? Medianya melalui jaringan internet, melalui HP kalian, melalui channel YouTube. Itu adalah media yang digunakan. Lalu adanya feedback. Feedback adalah timbal balik. Nah, jadi timbal baliknya berupa kalian mengerti materi yang saya berikan, lalu nanti ada pertanyaan, ada lagi nanti mungkin kalian kalau nanti di akhir KD kalian bisa menjawab ulangan harian dengan baik. Itu adalah feedback dari komunikasi saat ini. Kita identifikasi untuk fungsi komunikasi kantor. Jadi di dalam komunikasi itu, kalian menyampaikan pesan, itu fungsinya apa? Tentu yang segala sesuatu yang kalian lakukan itu pasti ada manfaatnya, ada fungsinya. Yang pertama ada fungsi kontrol. Fungsi kontrol di sini biasanya untuk para atasan mengontrol bawahannya. Jadi seperti pemberian instruksi, itu adalah termasuk fungsi kontrol, jadi dikomunikasikan. Yang kedua ada fungsi motivasi. Fungsi motivasi di sini biasanya nanti pimpinan memberikan koreksi atau revisi dari pekerjaan yang diberikan. Jadi dari itu tadi koreksi pekerjaan, mana yang salah, mana yang benar, dan pada akhirnya pekerjaan yang dilakukan akan menjadi baik. Nah, itu nanti akhirnya si karyawan akan mendapatkan reward. Apa itu reward? Reward jadi adalah
suatu apresiasi, suatu penghargaan dari pimpinan kepada bawahan. Yang ketiga ada fungsi emosi. Setiap orang punya emosi masing-masing, jadi terlebih untuk para karyawan, para pegawai yang bekerja di suatu kantor, kalau segala sesuatunya tidak dikomunikasikan dengan baik, maka akan menimbulkan suatu kesalahpahaman. Nah, jadi di sini mungkin misalkan si karyawan dimarahi sama atasannya, pekerjaannya kurang baik, bla 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 bla. Nah, di situ karyawan meluapkan emosinya kepada temannya, mengeluh kesahkan apa yang sudah dialami. Nah, itu adalah fungsi komunikasi untuk yang ketiga, yaitu berkaitan dengan fungsi emosi. Lalu yang keempat ada fungsi informasi. Nah, ini yang paling sebetulnya paling umum di dalam komunikasi. Jadi segala sesuatu yang dikomunikasikan pasti ada informasi yang disampaikan. Nah, jadi di sini fungsi informasi di sini biasanya kalau kalian menyampaikan segala sesuatu, misal ide, gagasan di dalam suatu rapat, berarti di situ kalian membantu bagaimana untuk lebih cepat mengambil keputusan. Nah, jadi di sini keputusannya diambil berdasarkan informasi yang telah diberikan. Nah, ini tadi adalah 4 fungsi dari komunikasi kantor. Kemudian untuk bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi ada 3. Yang pertama ada komunikasi personal, lalu komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Untuk komunikasi personal itu biasanya nanti dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain. Misalkan antara kalian dengan ibu kalian, dengan bapak kalian, dengan teman kalian. Nah, jadi satu lawan satu itu namanya komunikasi personal. Jadi tidak banyak yang mengetahui informasi yang telah disampaikan. Contoh paling gampang kalau kalian bisik-bisik dengan teman kalian. Nah, yang namanya bisik-bisik itu berarti hanya antara kamu dengan satu temanmu saja. Itu namanya komunikasi personal. Yang kedua ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi di sini sudah jelas terlihat dari namanya, karena di sini organisasi berarti di situ terjadi di lingkup organisasi. Contohnya seperti adanya rapat, kemudian adanya diskusi kantor. Nah, itu adalah komunikasi organisasi. Kalau contohnya mungkin di lingkungan kalian seperti rapat muda-mudi, rapat karang taruna, itu adalah komunikasi organisasi. Dan yang ketiga ada komunikasi massa atau publik. Jadi untuk komunikasi massa atau publik itu biasanya disampaikan untuk orang banyak. Jadi seperti siaran berita di televisi, kemudian adanya koran, majalah, itu adalah bentuk dari komunikasi massa atau publik. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang jenis komunikasi. Jenis komunikasi nanti yang pertama ada komunikasi menurut ruang lingkup. Menurut ruang lingkup dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal berarti komunikasi yang terjadi di dalam lingkup organisasi. Nah, misalkan rapat kantor, ataupun komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, antara karyawan satu bagian dengan bagian yang lain, itu komunikasi internal. Jadi kalau misal di sekolah,
komunikasi dilakukan contohnya dari Bapak Kepala Sekolah kepada para guru, kepada para karyawan, itu adalah contoh komunikasi internal. Dan yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal itu biasanya komunikasi yang dilakukan dari dalam lingkup organisasi kepada pihak luar. Nah, pihak luar contohnya kalau di sekolah misalkan itu antara sekolah dengan masyarakat sekitar. Itu adalah komunikasi eksternal. Yang kedua, jenis komunikasi yaitu menurut cara penyampaian informasi. Cara penyampaiannya ada dua, komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Nah, mungkin ini sudah jelas ya, dibaca sendiri saja sudah tahu lisan berarti lewat ucapan, lewat kata-kata, bertemu langsung, tatap muka. Nah, itu adalah komunikasi lisan. Nah, melalui telepon, itu komunikasi lisan. Yang kedua, komunikasi tertulis. Yang nama tertulis berarti di situ disampaikan secara tulisan dengan surat menyurat, kemudian lewat koran. Itu adalah komunikasi tertulis. Yang ketiga, komunikasi menurut perilaku. Ada dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Kalau komunikasi formal itu komunikasi yang terjadi di lingkup formal atau resmi. Atau katakan kalau contohnya misalkan komunikasi saat rapat. Itu berarti komunikasi formal. Sedangkan komunikasi informal berarti yang tidak resmi atau yang bisa dilakukan secara leluasa. Itu contohnya mungkin kalian berkomunikasi dengan teman kalian, kemudian para karyawan yang berbincang-bincang. Nah, itu komunikasi informal, jadi di luar bahasan yang formal. Yang keempat, komunikasi menurut aliran informasi. Ada dua. Yang pertama komunikasi satu arah dan yang kedua komunikasi dua arah. Bu, komunikasi kok pakai arah? Yang pertama yang kita bahas dulu, komunikasi satu arah. Kenapa bisa disebut satu arah? Karena di situ biasanya proses penyampaian informasinya hanya dari komunikator kepada komunikan. Komunikator tadi apa? Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan. Nah, jadi di sini komunikasinya hanya berjalan satu arah. Seperti sekarang kelas online, saya menyampaikan materi lewat online. Nah, di sini saya tidak bisa mengetahui tanggapan kalian seperti apa. Nah, di sini disebut komunikasi satu arah. Yang kedua, komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah berarti adanya komunikasi antara komunikator kepada komunikan, lalu dari komunikan memberikan informasi kepada komunikator. Nah, jadi dua arah adanya timbal balik. Nah, misalkan kalau kelas online kita lewat media Zoom. Nah, saya menerangkan, memberikan materi, menjelaskan via online. Nah, tapi di situ melalui Zoom, saya mengetahui tanggapan dari kalian. Ada yang mengajukan pertanyaan, lalu ada yang bertanya tentang yang lain, materi yang lain. Nah, itu adalah komunikasi dua arah. Jadi kalian juga memberikan tanggapan atau feedback atau respon kepada saya. Itu yang dinamakan komunikasi dua arah. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya.
Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol, dan tetap di rumah. Sekian, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.